Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Jurati Maulida, NPT 11-12-105. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan spektrometer yang telah saya lakukan. Percobaan spektrometer bertujuan untuk mengetahui spektrum warna yang terbentuk dari panjang gelombang tertentu dan untuk menentukan indeks bias dari prisma kaca, serta untuk menentukan panjang gelombang dari spektrum warna yang terbentuk dengan prisma kaca yang telah dikalkulasikan. Lampu yang digunakan pada percobaan spektrometer di sini adalah lampu hidrogen dan juga lampu helium. Prinsip kerja yang digunakan pada percobaan spektrometer ini adalah prinsip dispersi cahaya, artinya penguraian cahaya dari cahaya putih menjadi spektrum warna-warna dasar. Cahaya putih di sini adalah cahaya putih yang berasal dari gas helium dan juga gas hidrogen, sehingga terbentuk spektrum warna merah, orange, kuning, hijau, biru, dan juga ungu. Sebelumnya, kita ukur terlebih dahulu sudut lurus dari kolimator. Setelah kita ukur sudut lurus dari kolimator, maka kita amati spektrum warna yang terbentuk dari penguraian dari gas helium dan hidrogen tadi melalui teleskop. Setelah itu kita lihat, setelah sudah pas melalui warnanya, maka kita lihat di skala Fourier berapa yang terbaca skalanya di situ. Setelah diketahui skala yang terbaca, maka kita dapatkan sudut deviasi dengan cara mengurangi skala Fourier dikurangi dengan sudut pelurus yang telah kita ukur tadi. Besar sudut pelurus dari kolimator yang kita gunakan adalah 288 derajat. Setelah kita tahu sudut deviasi, maka kita dapatkan indeks bias dari spektrum warna tersebut. Dari indeks bias tersebut, kita dapat mengetahui panjang gelombang dari masing-masing spektrum warna. Urutan panjang gelombang mulai dari terbesar sampai terkecil, yaitu mulai dari warna merah, orange, kuning, hijau, biru, dan juga ungu. Artinya warna merah itu memiliki sudut deviasi yang kecil, paling kecil, sehingga dia akan memiliki indeks bias yang kecil pula. Semakin besar indeks bias dari suatu spektrum warna tersebut, maka panjang gelombangnya akan semakin kecil. Hal ini terjadi karena indeks bias dan panjang gelombang itu berbanding terbalik. Dalam percobaan ini didapatkan indeks bias dari prisma kaca yaitu 1,831. Kemudian panjang gelombang dari warna merah berkisar antara 770 nanometer pada gas hidrogen. Sebenarnya sudut deviasi yang terbentuk pada spektrum warna merah lebih dari 70 derajat. Seharusnya sudut deviasi yang terbentuk dari warna merah antara 60 derajat sampai 70 derajat. Akan tetapi pada percobaan ini yang terbentuk lebih dari 70 derajat. Hal ini terjadi karena pada waktu melakukan pengukuran skala Fourier itu tidak sengaja tergeser atau karena faktor lain seperti faktor cahaya bukan dari gas helium dan juga hidrogen, melainkan cahaya dari luar seperti cahaya lampu atau cahaya matahari, maka akan mempengaruhi fokus dari spektrum warna yang terbentuk. Dari percobaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa indeks bias yang bernilai besar akan memiliki panjang gelombang yang kecil. Jadi yang memiliki indeks bias kecil adalah warna merah, kemudian orange, kuning, hijau, biru, dan ungu. Perkenalkan, nama saya Agustina Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan spektrometer. Percobaan spektrometer ini dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari teori spektrometer dengan menggunakan pendekatan eksperimental, menentukan indeks bias prisma kaca, menentukan spektrum warna gelombang dari panjang gelombang tertentu, dan menentukan panjang gelombang dengan menggunakan spektrometer yang sudah dikalibrasi. Spektrometer ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk menentukan panjang gelombang dengan prinsip isi prisma, di mana terjadi pemisahan panjang gelombang di situ. Nah, alat yang digunakan pada percobaan ini terdiri dari kolimator, teleskop, dan skala Vernier, di mana kolimator di sini berfungsi untuk mensejajarkan sinar yang masuk pada spektrometer, sedangkan teleskop di sini berfungsi untuk memfokuskan sinar. Nah, sebelum percobaan dimulai, kita harus menentukan sudut pelurusnya terlebih dahulu yang tertera pada skala Vernier yang sudah ada pada spektrometer.
Eh, di sini menggunakan dua jenis lampu gas. Yang pertama lampu gas hidrogen dan lampu gas hidrogen. Nah, dari percobaan ini data yang diperoleh adalah sudut deviasi, di mana percobaan ini dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Dari percobaan tersebut, kita dapat memperoleh nilai indeks bias dari percobaan yang pertama, yaitu dengan menggunakan lampu gas hidrogen. Nah, pada lampu gas hidrogen ini, nilai rata-rata dari indeks bias yang telah dihitung didapatkan sebesar 1,828. Nah, indeks bias di sini ditentukan dengan menggunakan rumus sin alfa plus beta per 2 per sin A per 2, di mana alfa ini merupakan sudut puncak prisma yang ditentukan sebesar 60 derajat dan beta merupakan sudut deviasi yang sudah ditentukan. Di situ juga dilakukan pada percobaan yang kedua dengan menggunakan gas helium, lampu gas helium. Di situ juga ditentukan nilai indeks bias pada percobaan menggunakan lampu gas helium dan nilai indeks bias rata-rata dari percobaan tersebut yaitu 1,838. Nah, selain itu kita dapat memperoleh hubungan antara indeks bias dengan lambda referensi pangkat 2. Nah, di sini didapatkan bahwa pada grafik yang sudah ada didapatkan bahwa percobaan pada hubungan indeks bias dengan lambda kuadrat referensinya itu pada percobaan dengan menggunakan lampu gas hidrogen itu linear ke atas. Artinya indeks bias itu sebanding dengan lambda kuadratnya. Lambda di sini lambda referensi dari spektrometer warna tersebut. Nah, spektrometer warna yang digunakan itu merah, oranye, hijau, biru, kuning, ungu. Nah, di sini dari percobaan kedua juga dengan menggunakan lampu gas helium juga didapatkan bahwa grafik hubungan antara indeks bias dengan lambda kuadrat referensinya itu linear ke atas. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa indeks bias itu sebanding dengan lambda kuadratnya. Artinya indeks bias itu berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya, di mana semakin kecil indeks bias maka semakin kecil sudut deviasinya. Maka dari situ semakin kecil indeks bias sama sudut deviasinya maka semakin besar panjang gelombang yang terjadi pada spektrum warna tersebut. Nah, setelah itu dari sini kita dapat menghitung panjang gelombang dari spektrum warna tertentu yang sesuai dengan tujuan percobaan itu tadi. Nah, di sini dari hasil perhitungan di mana panjang gelombang perhitungan itu didapat dari A per N plus B A pangkat setengah. Nah, di sini A plus mata A dan B didapatkan dari rumus atau fungsi yang terdapat pada grafiknya. Nah, setelah itu dari tabel yang sudah ada di sini dapat disimpulkan bahwa panjang gelombang dari spektrum warna merah itu lebih besar daripada panjang gelombang dibandingkan dengan panjang gelombang pada spektrum warna ungu. Nah, di sini artinya semakin kecil, seperti yang tadi sudah dijelaskan, semakin kecil indeks bias maka semakin besar panjang gelombang merah ini. Namun di sini juga terdapat hasil error dari percobaan ini, dan hasil error perhitungan pada percobaan dengan menggunakan lampu gas hidrogen yaitu min 1,326%, sedangkan error pada percobaan lampu gas helium sebesar 3,296%. Nah, pada pengambilan data, pada analisa data, di situ terdapat ada kesenjangan untuk data pada spektrum warna merah, di mana deviasi yang didapat pada data tersebut yaitu berkisaran 71 sampai 74, di mana kisaran tersebut tidak sesuai dengan kisaran yang sebenarnya yaitu antara 60 sampai
antara 60 sampai 70. Nah, di sini kenapa tidak sesuai dengan kisaran sudut deviasi yang sebenarnya? Di situ tuh terdapat apa ya? Mungkin kekurangan ketelitian yang kurang pada saat mengamati atau menentukan sudut pelurusnya, serta terjadi pergeseran spektrometer itu sendiri, sehingga data yang diperoleh itu tidak sesuai dengan kisaran yang ada. Demikian presentasi yang sebelumnya kesimpulan dari percobaan ini yaitu pertama, didapatkan bahwa indeks bias pada percobaan dengan menggunakan lampu gas hidrogen yaitu 1,828, sedangkan indeks bias rata-rata pada percobaan lampu gas helium yaitu 1,838. Dan semakin kecil indeks bias, maka semakin besar panjang gelombangnya. Dan spektrum warna merah memiliki panjang gelombang lebih besar, dan spektrum warna ungu memiliki gelombang yang paling kecil. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Novianti, NSC Sekretaris Dewan 100 Komunikasi dari jurusan Fisika Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil percobaan saya mengenai spektrometer, di mana dalam percobaan ini mempunyai tujuan mempelajari teori spektrometer dengan pendekatan eksperimental, menentukan panjang gelombang dari suatu spektrum warna, mengamati spektrum warna yang terjadi pada suatu panjang gelombang, dan menentukan nilai indeks bias dari prisma kaca. Dalam percobaan ini menggunakan prinsip pembiasan cahaya dan pembiasan cahaya beserta penguraian cahaya. Di sini ada dua buah lampu yang akan digunakan dalam percobaan ini, yaitu lampu gas helium dan lampu gas hidrogen. Dalam percobaan ini menggunakan perangkat alat spektrometer beserta di dalamnya terdapat prisma. Yang kedua, lampu gas hidrogen dan lampu gas helium. Selanjutnya menggunakan power supply dan track up dan track down. Nah, percobaan ini dilakukan di ruangan yang gelap. Dalam arti ruang gelap ini agar cahaya yang akan dipancarkan oleh lampu gas hidrogen ataupun gas helium nantinya akan menjadi pusat dari sumber cahaya tersebut. Jadi tidak dipengaruhi oleh cahaya yang ada di luar. Yang pertama, nanti kita memasang lampu tersebut pada sebuah penjepit. Nah, tapi sebelumnya itu jangan dipasangkan dengan tegangan PLN, karena kita akan menggunakan tegangan 5000 volt. Dikhawatirkan kalau terpegang akan tersetrum. Nah, setelah cahaya tersebut lampu menyala, cahaya akan masuk pada celah-celah kolimator. Nah, celah-celah kolimator ini nanti akan dijajarkan. Nah, setelah dijajarkan, cahaya putih ini akan dihiaskan oleh prisma. Nah, maka terbentuklah spektrum warna. Nah, spektrum warna inilah yang akan kita amati lewat teleskop. Jadi nanti akan terdapat warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Itu terjadi pada lampu gas hidrogen dan helium. Keduanya sama. Nah, dari hasil itu, maka kita bisa menentukan sudut deviasi. Sudut deviasi ini ditentukan dari sudut pelurus yang ini bisa ditentukan sudut deviasi melalui skala jadian yang setara pada teleskop dikurangi dengan sudut pelurus, yaitu 288 derajat. Dari sini maka dapat ditentukan nilai indeks bias prisma, yaitu sebesar 1,83. Dan dari sini, dari percobaan yang telah saya lakukan ini, didapatkan bahwa semakin besar panjang gelombang, maka nilai indeks biasnya semakin kecil. Itu misalkan diurutkan dari yang terbesar, dari panjang gelombang yang terbesar ke terkecil, yaitu merah,
oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Jadi dapat disimpulkan dalam penentuan ini yaitu nilai indeks biasnya 1,83, panjang gelombangnya itu mempengaruhi berbanding terbalik dengan nilai indeks bias cahaya. Ya, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Ferianto, NRP 11 12 100 012, jurusan Fisika, Fakultas MIPA, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Di sini saya akan kembali menjelaskan mengenai hasil percobaan yang telah kelompok kami lakukan mengenai spektrometer. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mempelajari teori spektrometer prisma dengan menggunakan pendekatan eksperimental. Yang kedua, untuk menentukan indeks bias prisma kaca. Yang ketiga, untuk mengukur panjang gelombang dengan menggunakan prisma yang telah dikalibrasi. Dan juga yang terakhir adalah untuk menentukan untuk mengamati spektrum warna cahaya tertentu dari panjang gelombang tertentu. Peralatan yang digunakan dalam percobaan ini tentu saja spektrometer itu sendiri, dan di dalamnya ada kolimator, teropong, dan beberapa komponen yang lain. Terdapat juga dua bola gas yang dalam sini lampu, yaitu gas helium dan juga gas hidrogen. Di sini juga diperlukan transformator step up yang digunakan untuk menaikkan tegangan, karena pada percobaan ini menggunakan tegangan yang cukup tinggi. Terdapat juga hambatan geser, dan yang paling penting adalah adanya power supply. Langkah-langkah dalam melakukan percobaan ini, yang pertama kali dilakukan adalah mengukur sudut pelurus yang akan digunakan. Setelah itu memasang salah satu lampu yang akan diamati spektrum cahayanya. Setelah lampu terpasang dan dihubungkan dengan power supply, maka diatur lensa agar terkena pada fokus sehingga cahaya dapat diamati dengan baik. Setelah cahaya diamati dengan baik, maka diukur berapa skala Vernier yang ditunjuk pada lampu tersebut. Setelah itu semua terukur, maka akan diperoleh oleh sebuah sudut deviasi tertentu. Percobaan ini dilakukan dengan 3 kali pengulangan. Dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh sebuah hasil bahwasanya pertama yaitu sinar yang dapat teramati itu ada beberapa sinar. Salah satu dari antaranya adalah warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Keenam sinar ini mengalami pembiasan dengan sudut-sudut yang berbeda. Dari kedua gas helium dan hidrogen, keduanya sama-sama menunjukkan bahwasanya sinar merah mengalami pembiasan paling sedikit dan sinar ungu mengalami sudut pembiasan yang paling besar. Hal ini berarti indeks bias sinar merah lebih kecil dibandingkan dengan indeks bias sinar ungu, atau juga bisa berarti panjang gelombang sinar merah lebih paling tinggi dibanding dengan panjang gelombang sinar ungu. Selain itu, dari percobaan ini juga diperoleh indeks bias dari prisma itu sendiri, di mana dengan menggunakan helium diperoleh indeks bias sebesar 1,834, sedangkan dengan menggunakan hidrogen sebesar 1,828. Spektrum sudah teramati, panjang gelombang sudah terukur. Secara keseluruhan, percobaan ini cukup berhasil dilakukan. Namun, dalam praktiknya kami mengalami beberapa kendala. Di antaranya
menentukan sinar, menggunakan fokus sinar, di mana kami harus beberapa kali mengubah fokus lensa yang terkadang mengubah sudut pelurusnya, sehingga dalam percobaan ini benar-benar dibutuhkan ketelitian untuk membaca skala vernier. Selain itu, terkadang juga karena ruangan yang digunakan cukup gelap, kita harus sekali memberikan sinar pada skala vernier, yang hal itu dapat mengubah atau mempengaruhi dari sinar yang diberikan oleh gas helium dan juga hidrogen. Dari percobaan ini diperoleh sebuah hasil secara keseluruhan bahwasanya sinar merah mempunyai panjang gelombang paling tinggi dibandingkan sinar ungu. Baik, itu saja mungkin dapat saya jelaskan mengenai percobaan yang telah kelompok kami lakukan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih kepada asisten yang selama ini telah membantu dan mendukung terbentuk kinerja dan kesuksesan dari kelompok ini. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Handoko, NRP 11-12-100-17 dari Fisika 2012. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai percobaan spektrometer. Sebelumnya, kita mengenal terlebih dahulu apa itu alat spektrometer. Spektrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur spektrum warna cahaya dari suatu bahan tertentu. Pada percobaan kali ini, kita akan menggunakan dua buah lampu gas yang akan kita ukur spektrum warna cahayanya. Yang pertama yaitu lampu gas helium dan yang kedua lampu gas hidrogen. Sebelum memulai praktikum kali ini, kita mengenal terlebih dahulu peralatan dan juga bahan yang akan kita gunakan. Di antaranya, satu set spektrometer, trafo step up dan step down, power supply, rheostat, dan juga lampu gas helium dan lampu gas hidrogen. Untuk memulainya, kita pasang terlebih dahulu lampu gas helium. Di mana untuk memasang lampu gas helium ini, kita letakkan pada penjepit yang ada pada alat spektrometer tadi. Setelah usahakan ketika memasang lampu gas helium tersebut, jangan ada arus atau tegangan yang mengalir pada peralatan tersebut. Karena tegangan yang kita gunakan yaitu sekitar 5000 volt. Setelah kita pasang lampu gas tersebut, maka kita baru memasang arus atau kita memberikan tegangan pada rangkaian tersebut. Lalu setelah itu kita ukur juga sudut pelurus yang ada pada spektrometer, di mana pada percobaan kali ini kita mendapatkan sudut pelurusnya yaitu 287 derajat. Untuk memulai mengamati, kita dapat mengamati spektrum warna gas helium melalui teleskop yang ada pada alat satu set spektrometer tadi. Dari pengamatan yang pertama, maka kita akan mendapatkan spektrum warna cahaya dari gas helium, diantaranya yaitu warna merah, warna jingga, warna kuning, warna hijau, warna biru, dan juga warna ungu. Oh iya, untuk melakukan percobaan kali ini, kita menggunakan ruangan yang benar-benar gelap, agar cahaya yang spektrum warna cahaya dari gas helium tadi bisa teramati dengan sangat jelas. Percobaan yang sama juga kita gunakan pada lampu gas hidrogen, di mana pada lampu gas hidrogen nanti juga akan memberikan spektrum warna cahayanya, yaitu diantaranya juga ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan juga ungu. Dari percobaan kali ini kita akan mengukur sudut deviasinya, di mana sudut deviasi kita dapatkan dari sudut pelurus, kita akan kurangi dengan skala yang ditunjukkan oleh alat spektrometer tadi. Pada percobaan kali ini juga kita juga melakukan 3 kali pengulangan. Kesimpulan yang akan kita dapat dari percobaan kali ini yaitu
yaitu spektrometer, maksud saya spektrum warna cahaya merah akan lebih panjang gelombangnya daripada spektrum warna ungu. Itu saja dari saya. Maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.